profesi ini kita belajarnya lebih selain kita mengaplikasikan praktek kita juga belajar tentang komunikasi, gimana cara kita untuk berhadapan dengan pasien, terus kita berhadapan dengan psikologis pasien juga terutama, dan juga ya belajar banyak hal banget. Halo Sobat Visionesia, kembali lagi di Visionesia Tanya-Tanya. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber cantik nih. Halo. Perkenalan diri dulu, Kak. Oke, namaku Diana. Apa nih, sarjana fisioterapi gitu aja ya? Iya. Dan profesi fisioterapi, udah. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang tema yang wajib kudu harus ada di setiap channel fisioterapi nih rasanya. Mantap, memang kayaknya ini harus banget ada. Iya. Terus benar banget nih. Mau tanya nih Kak, untuk jadi seorang fisioterapis itu jenjang apa aja sih yang harus dilewatin? untuk jadi seorang fisioterapis nih. Jadi setahu aku kan di Indonesia ini fisioterapisnya ada beberapa jenjang. Ada diploma, ada D4 sama S1. Nah, kalau kamu pengen jadi fisioterapis itu sebenarnya bisa di mana aja sih. Cuma karena ada perbedaan kan antara diploma dan S1. Kalau diploma itu dia biasanya lebih ke prakteknya. Jadi dia difokuskan untuk ke praktek. Sedangkan untuk teoritisnya itu biasanya itu masih sedikit kurang. Dengan kalau di sarjana dia emang benar-benar fokus di teoritisnya. Jadi kita benar-benar diajari tentang manajerialnya, tentang suatu penyakit atau tentang apapun itu, tentang fisioterapi sendiri. Jadi itu lebih ke sana. Sedangkan nanti waktu S1 itu kita akan belajar prakteknya itu saat profesi fisioterapi atau biasanya orang-orang tuh nyebutnya koas kalau di kedokteran. Jadi kalau kamu pengen jadi fisioterapis tinggal pilih aja mau D3 apa S1. Cuma ya itu perbedaannya. Kalau di D3 dia lebih ke praktisi, kalau S1 teoritis dulu, baru nanti praktisinya kamu ngambil di jenjang profesi. Gitu. Jadi untuk fisioterapi sendiri kita harus ngelewatin sarjana dulu, itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Kalau sesuai ya 4 tahun. Harus sesuai lah. Itu lanjut ke profesi fisioterapi. Itu berapa bulan, Kak? Selama 15 bulan. Kurang lebih 15 bulan. Iya, itu kalau di Udayana sih. Di Universitas Udayana. Iya. Jadi untuk jadi fisioterapi sendiri kita kurang lebih ngabisin waktu ya 5,5 ya. 5,5 tahun. 5,5 tahun. Jadi untuk profesi fisioterapi sendiri itu apa sih Kak gelarnya? Saat ini profesi fisioterapi itu gelarnya FTR. Iya, dia letaknya di belakang ya, nggak di depan kayak dokter. Untuk ketika S1 gelarnya apa Kak? Dulu sih waktu aku masih SFT, tapi kan sekarang udah diubah ya, jadinya sarjana kesehatan ya, Eskes jadinya dia disamaratakan sama Kesmas juga kan, dan sebagainya. Jadi beda-beda sih, tergantung, nggak tahu nanti kalau misalnya kalian daftar fisioterapi terus luarnya apa, ada perubahan juga nggak tahu, gitu, tergantung aja. Ini kan bukan tergantung gelarnya Kak ya? Iya. Tergantung gimana nanti kita ilmunya sih. Iya, benar, ilmunya. Iya, nanti kalau misalnya menjadi fisioterapis tuh gelarnya tuh Eskes FTR, seperti itu Kak ya? Iya, kalau aku kemarin SFT FTR kalau aku. Iya. Oke, menarik nih. Terus menurut Kak Diana nih, setelah menjalani pendidikan sarjana fisioterapi sampai profesi fisioterapi, apa sih fisioterapi itu Kak? Fisioterapi itu kalau dari segi mudahnya ya, artinya itu adalah fisio, itu adalah fisik, sedangkan terapi itu kan ya terapi. Jadi kalau secara mudah dan gampang tuh ya itu sebenarnya itu kayak terapi fisik gitu. Tapi kalau mau kita bahas lebih luas lagi, fisioterapi itu adalah salah satu tenaga kesehatan yang dia itu tugasnya adalah preventif, yaitu untuk mencegah. Kemudian dia ada rehabilitatif juga, kemudian dia ada juga intervensinya juga. Kemudian pokoknya dia itu adalah seorang tenaga kesehatan yang mengurusi tentang fungsi gerak untuk manusia. Jadi kita ngurusin tentang fungsi geraknya dia, gimana caranya kita manusia itu dia biar bisa bergerak sesuai dengan normal, kayak gitu. Iya, benar banget. Fisioterapi itu menurut aku sih unik banget kayak karena dari kita belajar fisioterapi sampai gaya jalan orang pun kita pelajarin kan ya Kak. Mungkin kalau orang lain lihat itu, oh ya udah jalan ya gitu biasa aja. Cuma dia tuh bisa ini loh, kita bisa lihat orang tuh jalan, oh dia jalannya nggak bener nih, dia nggak normal, pasti dia ada kayak gini. Sakti gak fisioterapi kayak gitu, kita bisa ngelihat ngeramal gitu. Bener banget, kalau di fisioterapi itu gaya tuh ada fase-fasenya ya. Iya. Jadi nggak kayak ya udah itu mungkin kalau misalnya orang lain lihat biasa aja. Cuma itu ada teorinya. Iya, itu ada teorinya. Jadi kita tahu tuh itu kakinya payung sebelah, itu enggak gitu. Kita tahu gitu. Hanya dengan ngelihat doang, lihat cara jalan doang gitu. Sesakti itu fisio itu. Iya bener. Aku
aku juga semenjak fisioterapi jadi masuk fisioterapi tuh kayak ngeliat orang tuh ngeliat gimana sih dia geraknya, gimana sih jalannya, ngerasa nggak sih kayak gitu. Jadi kamu kayak lebih mengamati orang gitu ya. Kayak inspeksi banget gitu. Iya, inspeksi banget, bener. Jadi sama ngerasa nggak sih Kak, kalau misalkan kita dari belajar fisioterapi itu kan kita belajar fungsi gerak. Iya. Kita tuh seperti dipaksa untuk beraktivitas lebih gitu loh. Iya, jadi kalau misalnya kadang itu kita gerak ngapain gitu kayak sambil mikir gitu. Oh iya ya, kita geraknya kayak gini, berarti otak yang bekerja tuh ini, sendinya kerjanya kayak gini gitu. Kita jadi mikir gitu. Kayak oh ternyata tubuh manusia tuh sehebat ini ya, dia bisa menggerakkan tubuh kita kayak gitu jadinya. Ya, semenjak kuliah di fisioterapi itu kayak dipaksa kita tuh untuk yang biasanya cuma diem aja, kayak kita tuh dipaksa untuk gerak gitu loh. Bener banget. Apalagi kalau urusannya sama exercise ya, kita disuruh ngikutin exercise-nya juga kan sebelum kita ngasih latihan ke orang lain gitu. Jadi kita ngerasain dulu, oh ternyata exercise ini impact-nya kayak gini, kayak gitu. Nah, ya itu kayak kita harus belajar dulu, oh gini loh rasain latihan ini loh rasanya sebelum kita kasih ke pasien itu sendiri. Dipaksa olahraga jadinya. Itulah, jadi kita kayak fisioterapi itu kita dipaksa untuk olahraga untuk tahu gimana sih rasanya sebelum kita ngajarin ke pasien. Bener banget. Keren sih. Nah, setelah kita lulus dari sarjana fisioterapi, lalu lanjut ke profesi fisioterapi, jenjang kira-kira prospek atau lapangan kerja apa sih yang bisa dimasukin oleh fisioterapi? Fisioterapi itu luas banget. Ya, kalau kalian cuma mikir kerjanya di rumah sakit sama klinik itu ya orang awam pun juga tahu gitu. Kalau tenaga kesehatan pasti kerjanya di rumah sakit atau di klinik, sesimpel itu. Cuma sebenarnya fisioterapi itu bisa di mana aja. Contoh, kita kan belajar yang namanya K3 juga kan. Nah, ergonomi. Kita juga bisa ngelamar di perusahaan-perusahaan yang dia membutuhkan K3 sebenarnya. Terus juga selain itu kita juga bisa kerja di yayasan yang ngurusin tentang anak-anak juga bisa. Atau mungkin kalau kamu mau, misalnya kamu pengen jadi masalah, kita juga mempelajari masalah integumen tentang perkulitan kayak gitu, kecantikan pun kita juga bisa masuk di sana sebenarnya. Terus juga kalau kamu mau juga fisioterapi itu dia bisa di bagian kesehatan wanita. Jadi kamu bisa lebih mendalami kayak misalnya kamu bikin program senam hamil untuk masing-masing program itu bisa gitu. Jadi sebenarnya fisioterapi itu luas banget, nggak cuma di rumah sakit ataupun di klinik gitu. Kalau kamu bisa berpikir lebih luas lagi, itu ada banyak banget lapangan kerja yang bisa kamu ciptakan dengan kamu bergelar fisioterapis sebenarnya. Fisioterapi itu bisa masuk komunitas-komunitas Kak ya? Iya, benar banget. Olahraga, lansia, disabilitas juga bisa masuk juga. Kalau kita mau eksplor lebih jauh lagi ya. Tergantung kreatifnya kita aja kan. Nah, berhubungan dengan ini Kak, sebenarnya apa sih yang dipelajarin mahasiswa fisioterapi dari jenjang sarjana sampai profesi itu, apa sih kira-kira yang dipelajarin Kak? Banyak banget. Yang jelas secara basic, jelas kita belajar tentang anatomi, fisiologi, hampir sama kayak kedokteran kan, patofisiologi dan sebagainya. Kemudian semakin tinggi semesternya itu kita belajar tentang manajemen fisioterapisnya, manajemen untuk penyakit ini, bla 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 bla. Nah, di profesi lebih ke prakteknya. Jadi setelah sarjana itu kita dimasukin teori-teori yang banyak. Nah, kita diuji tuh teori kita di profesi seperti apa, kayak gitu. Di profesi ini kita belajarnya lebih, selain kita mengaplikasikan praktek kita juga belajar tentang komunikasi, gimana cara kita untuk berhadapan dengan pasien, terus kita berhadapan dengan psikologis pasien juga terutama, dan juga ya belajar banyak hal banget. Kalau misalnya di fisioterapis, cuma yaitu kita belajar tentang menangani fungsi gerak tubuh dari manusia itu sendiri. Fisioterapi lebih ke sana. Mungkin di awal-awal kuliah itu mata kuliahnya cukup berat Kak ya, karena kan kita dari SMA lanjut kuliah itu kita udah dapat mata kuliah yang cukup berat ya, anatomi, fisiologi. Itu gimana Kak pengalamannya? Iya, memang sih dari awal-awal tuh kita udah dimasukin anatomi, fisiologi gitu kan. Cuma tuh sebenarnya kan kita di SMA juga dapat pelajaran biologi yang tentang kayak anatomi dikit-dikit kan, walaupun itu bahasanya bahasa manusia kayak tulang hasta, pengumpil kayak gitu. Kalau di fisio kan lebih ke bahasa medisnya gitu. Sebenarnya culture shocknya sih lebih di sana. Cuma kalau untuk pelajaran-pelajaran di semester 1, semester 2 waktu zamanku dulu itu masih bisa aku ikutin lah, karena kan masih ada kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama kayak gitu masih biasa. Cuma yang emang berat sih anatomi sama fisiologi aja sih. Tapi selanjutnya di semester-semester atas tuh semakin berat sih kalau menurut aku.
Di awal cukup berat, nanti ada yang lebih berat lagi. Oh benar. Tapi kayaknya kalau jadi fisioterapi itu emang harus dari hati Kak ya. Oh bener banget, fisioterapi itu emang harus dari hati banget. Ini tentang, soalnya kan gimana ya, pasien itu memasrahkan dirinya tuh ke kamu biar sembuh gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu nggak bener-bener terus di fisioterapi ini bakalan, mungkin menurut aku bakalan susah juga gitu, karena yang kamu kejar itu beda passionnya. Yes. Nggak cuma fisioterapi aja sih, tapi mungkin tenaga kesehatan lain ya, seperti mungkin perawat, dokter, itu istilahnya kita tuh nggak bisa dipaksain gitu loh untuk masuk ke jurusan itu. Itu emang harus kita harus niat dan seperti memasrahkan diri untuk ikut pendidikan itu sampai akhir, sampai tamat, itu harus benar-benar kita ikutin gitu. Jadi kalau misalkan kita setengah-setengah dari awal ya nanti ujungnya juga setengah-setengah gitu. Saya gimana ya, tenaga kesehatan itu tuh adalah pekerjaan yang tentang sosial, ya kan. Banyak yang bilang kalau dokter itu pekerjaan yang mulia kayak gitu. Ya tenaga kesehatan tuh kayak gitu. Kita nggak bisa skeptis apa ya, kita mengejar uang di sana, walaupun sebenarnya kita juga butuh duit ya. Tapi gimana ya, yang namanya juga tenaga kesehatan ini adalah program sosial salah satunya, yang kita membantu orang itu biar cepat sembuh. Jadi yang utama kita pikirin itu memang harus pasien gitu. Nanti kamu bakal ngerasain kok ketika kamu profesi ketemu pasien dan gimana berharapnya pasien itu pengen sembuh hanya dengan terapi yang kamu berikan. Kayak lu tega lu ngasih duit mahal, ngasih bayar mahal-mahal ke pasien yang berusaha buat sembuh kayak gitu loh. Lu tega ngasih latihan yang sia-sia ke pasien gitu, lu bakal ngerasain kayak gitu. Ya, nanti akan terjawab semua ketika udah masuk dunia profesi dan dunia kerja kayak gimana sih kita yang kita temui itu manusia gitu kayak yang ingin sembuh, yang naruh harapan ke kita untuk sembuh, itu harus memang kita juga layaninnya dengan hati gitu. Iya benar, dan kamu harus benar-benar tulus banget gitu loh. Dan setiap pasien kan pasti punya treatmentnya sendiri-sendiri kan, kayak gitu. Jadi kamu harus naruh perhatian kamu ke pasien, habis itu gimana biar pasien itu bisa kembali normal, kembali beraktivitas normal. Pekerjaannya benar-benar mulia banget menurut aku seorang fisioterapis ini, apalagi tentang fungsi gerak kan, kayak gitu. Jadi ya ini harus kamu lakukan dengan hati kalau kamu pengen masuk fisioterapi, beneran. Iya, ngerasa banget kalau misalnya kita ketemu pasien dengan bad mood, secara nggak langsung pasien itu juga akan kayak jutek gitu loh. Iya benar, kayak malas latihan kan. Iya. Beda halnya kalau misalnya kamu bisa ceria, bisa komunikasi lancar ke pasien pun akan semangat juga, dan energinya kan akan tersalurkan, yang otomatis pasien pun juga akan semangat belajar kayak gitu. Jadi apa yang kamu sampaikan ke pasien itu masuk ke pasien kayak gitu. Jadi salah satu kunci juga sama terapi itu komunikasi itu Kak ya. Kamu harus benar-benar pinter komunikasi. Jadi biar pasien itu nyaman sama kamu dan nurut sama kamu sih yang paling penting, karena buat nyuruh orang latihan itu susah loh, apalagi kalau latihannya yang berat-berat gitu udah pasti males kan. Kamu sendiri kalau misalnya kita disuruh olahraga kan juga males ya, sama dah kayak gitu posisi pasien tuh males kalau kita suruh gerak-gerak kayak gitu. Iya bener, kayak kita juga cuma pintar ngasih tahu olahraga, kita sendiri tuh kadang males ngasih olahraga gitu. Kalau dibalikin kayak gitulah semuanya. Walaupun kita tahu ilmunya kan gitu, walaupun kita tahu begadang itu jelek, tetap aja kita lakuin gitu. Betul banget. Oke. Pernah nggak sih kakak punya pengalaman unik selama praktek? Mungkin bisa sharing sedikit. Oh pernah, pertama kali praktek. Bener-bener hari pertama aku profesi. Jadi waktu itu aku nggak tahu apa-apa. Bener buta, aku di stase kardiopulmonal waktu itu. Ya aku di stase kardiopulmonal, aku harus disuruh langsung, udah Diana tahu pasiennya itu. Aku nggak tahu aku harus ngapain. Bener-bener nggak tahu, dan waktu itu pembimbingnya itu cuma bilang ya udah kamu pelakuin aja apa yang udah kamu dapatkan waktu kamu teori. Sedangkan aku kan bodoh ya di teori gitu loh, maksudnya nggak bener-bener amat. Jadi aku bingung waktu aku masuk itu, mana hawanya tuh surem gitu kan. Waktu itu di kelas 3 soalnya rawat inap kelas 3. Pasiennya itu kebetulan rambutnya tuh panjang, udah tua gitu ya, macem skin film horor gitu, serius. Dan itu nggak ada keluarganya di situ. Waktu aku masuk, ibunya tidur waktu itu. Waktu aku bangunin, ibunya kan buka mata, habis itu gini nyari, anakku di mana? Kan aku bingung, aku harus gimana ini, aku bilang gitu kan. Habis itu aku berusaha nenangin ibunya dulu, karena aku nggak tahu aku ngapain gitu. Ibu tenang dulu ibu, gitu kan. Habis itu pembina aku datang, kenapa dia nak? Ini pak, ibunya rewel nyari anaknya. Udahlah kau periksa aja sekedarnya. Aku bingung kan, ya udah aku cuma cek tensi yang vital sign doang gitu biasa. Habis itu aku mau suruh latihan, ibunya bilang gini, aku nggak mau kalau anakku nggak di sini, aku mau mati aja kalau anakku di sini. Waduh, kan udah berat banget ya. Aku kayak udah, what the? Pas
pasienku mau mati gitu, nggak mau diajak latihan gitu loh maksudnya, kayak gitu. Itu salah satu yang first impression aku waktu praktek tuh itu kayak sesusah ini ya gitu. Kalau yang unik lainnya sih paling lebih ke kasihan aja, karena banyak orang yang punya penyakit itu yang kayak SCI, spinal cord injury gitu kan, yang udah dia benar-benar menaruh harapan, apalagi kan yang masih muda-muda kayak gitu, mereka pengen kerja lagi tapi mereka nggak bisa. Nah kayak gitu tuh kayak kita pasti kan challenging ya untuk bisa membuat mereka itu bergerak lagi, bisa beraktivitas lagi gitu. Itu sih kebanyakan yang praktek itu lebih memacu, memotivasi dan lebih bersyukur jadinya. Kalau kita dikasih kehidupan itu kita masih bisa normal, kita masih bisa bergerak gitu. Sedangkan orang lain itu nggak apa namanya, Ya, kita harus tetap bersyukur ya. iya intinya gitu. Iya, ngerasa banget kalau ketemu pasien kayak pasien emang guru kita. Habis itu kita juga bisa belajar banyak dari pasien, kayak Iya, belajar bersyukur, belajar gimana sih komunikasi, menjalin interaksi sosial dengan manusia, karena dia manusia seutuhnya gitu loh. Iya, dia manusia, dia bukan robot. Kalau misalnya pasien itu klik sama kamu, terus kamu udah lulus nih, kamu bakal terus dihubungi kok. Kayak aku kemarin itu pasienku, aku udah hubungan apa-apa nih kan sama pasien. Dia telepon aku cuma ngabarin apa, Mbak saya pindah sekarang Kalimantan, udah gitu doang. Kayak kan kalau dipikir kan ya ngapain gitu lo ngasih tahu gue pindah ke Kalimantan apa enggak gitu. Cuma itu dia bilang makasih ya Mbak, dulu udah pernah ngerawat saya gitu-gitu. Itu bener-bener yang touch banget gitu loh, menyentuh banget. Sampai segitunya, padahal aku pun cuma ketemu beberapa hari doang sama itu pasien kayak gitu. Tapi sampai segitunya kalau impactnya, kalau misalnya kamu bisa men-treat pasien itu dengan benar kayak gitu. Ya karena kan fisioterapi sesinya itu nggak sebentar ya, Iya. 30 sampai 1 jam, belum lagi nanti kalau misalkan ada rehabilitasi tambahan atau terapi tambahan itu otomatis lebih panjang lagi waktunya. Jadi seperti pasien itu udah deket gitu ya sama kita. Iya bener banget, jadi kayak temen curhat apalagi. Ya banyak banget pasien yang terapi sambil curhat jadinya. Iya bener, sambil curhat anak saya gini. Dengar-dengar nih kakak pernah exchange ke luar negeri ya? Bisa ceritain nggak sedikit? Oh ya, waktu itu kan aku pernah ke Jepang ya. Itu yang ngadain itu waktu itu Japan Physical Therapy Student Association atau JPTSI. Kalau di Indonesia tuh kayak MP kayak gitu. Jadi di sana tuh programnya itu adalah kita bertukar pendapat gitu tentang fisioterapi di negara masing-masing, perkembangannya seperti apa. Jadi kita bisa tahu tuh, oh di negara ini tuh ternyata fisioterapinya kayak gini ya. Kita juga tukar ilmu juga. Terus juga di sana waktu itu kan kebetulan di Kyoto University. Jadi waktu itu kita diajak keliling tuh ke laboratoriumnya Kyoto University. Kita lihat tuh penelitian-penelitian apa sih yang sedang berlangsung di sana. Dan kita juga ditawarin kok, kalau misalnya kalian berminat pengen join sama penelitiannya pun kita bisa gitu mengajukan diri gitu, apply ke sana gitu. Terus juga selain itu ada beberapa teknologi-teknologi yang belum ada di Indonesia sih. Contohnya aja kayak misalnya sepatu koreksi buat pediatri kayak gitu kan. Di Indonesia kan modelnya kan gitu-gitu aja biasa. Sedangkan kalau di Jepang tuh udah di model kayak sepatu Adidas, sepatu Nike. Jadi kayak anak-anak tuh lebih pede gitu loh buat pakai sepatu koreksinya mereka, karena kan nggak kelihatan kayak cacat gitu loh garis istilahnya. Tapi kayak udah lu normal dari sepatu gue bagus gitu, kayak gitu. Kalau di Jepang, di Indonesia tuh belum ada kayak gitu. Terus juga banyak juga kayak alat-alat yang modifikasi ya, kayak misalnya toileting gitu. Di Indonesia kan kita modifikasinya kan masih pakai manual banget ya, misalnya kayak kalian nggak bisa duduk gitu kita pakai kursi lah atau pakai apa yang dibolongin gitu misalnya. Kalau di Jepang tuh enggak, mereka udah bener bikin yang bangun sistem gitu gimana biar para orang yang membutuhkan support kayak gitu dia bisa beraktivitas secara normal dan lancar gitu. Jadi modifikasinya emang udah maju banget kalau di Jepang kayak gitu. Iya sih, apalagi di negara Jepang dibandingkan di Indonesia, memang Jepang lebih maju ya dibandingkan Indonesia. Dari segi teknologi maju banget kalau di sana. Sorry, mungkin kakak berminat untuk lanjut? Minat sih, kalau minat untuk lanjut kayaknya minat banget jelas, karena kan kayaknya rugi gitu loh cuma mendalami fisioterapi di S1 doang tuh kayak rugi banget gitu kan. Jadi kalau bisa sih harus lanjut, apalagi kalau bisa sih harus nyari spesialisasinya kan biar lebih terspesifik lagi kayak gitu. Oke, terakhir nih Kak, kira-kira apa sih pesan kakak sebagai fresh graduate fisioterapi yang sekarang sudah jadi fisioterapis ya Kak ya? Iya. Untuk ke adik-adik yang mau lanjut ke jurusan fisioterapi atau cari jurusan fisioterapi dan sedang kuliah fisioterapi. Yang pertama sih jelas ini, pikirin dulu, kamu passion nggak di fisio? Karena kalau kamu nggak passion itu susah.
Karena itu tadi kan, fisio itu tentang urusan hati gitu. Kalau kamu nggak benar-benar 100% meyakininya itu, kamu bakal susah. Apalagi jangan cuma nyari fisio itu cuma karena gelarnya doang. Apalagi dia kan dipandang, dilihat kayak, wah tenaga kesehatan, lah pasti duitnya banyak gitu. Jangan ngejar kayak gitu. Tapi benar-benar kalian harus fokus dulu, kalian niatin dulu kalian bener nggak sih niat banget buat nolong orang apa enggak. Saya kalau enggak itu bakal ribet, bakal percuma kalian, sia-sia banget gitu. Kalian 5,5 tahun belajar fisioterapi itu bakal sia-sia banget. Jadi kalian harus cari tahu dulu, kamu bener-bener nggak sih pengen di fisioterapi, itu aja sih niatku. Dan kalau misalnya kalian emang bener-bener di fisioterapi, belajar yang bener, belajar yang rajin, bukan cuma teori sih, karena memang belajar itu kan bisa di mana aja. Belajar banyak hal, belajar komunikasi, belajar apapun itu tentang pasien, terus lebih banyak ikut volunteer, nggak cuma di kampus pun, di luar pun pasti banyak volunteer. Kayak di Bali ada YPK, kemudian ada kayak Bali Tunarungu, kayak gitu banyak banget. Jadi explore lah diri kalian gitu, biar kalian tuh punya banyak skill yang bisa kalian dapatkan nanti buat mendukung kalian jadi fisioterapis nantinya. Ya, jadi kita perlu explore lebih lanjut lagi Iya, benar banget. Tentang fisioterapi itu. Saya bener mau ngejalanin fisioterapi nggak sampai selesai gitu. Dan gak sia-sia kan rugi gitu kan, bayar mahal, buang waktu juga gitu kan. Jadi harus bener-bener yakin kalau dan mantap kalau kalian tuh pengen jadi fisioterapis, itu aja. Oke. Terima kasih Kak Diana untuk waktunya, seru juga. banget. Hari ini kita bisa diskusi bareng Kak Diana tentang mengenal fisioterapi dan pengalaman dari Kak Diana sendiri. Oke, sekian dulu bincang-bincang kali ini. Kita ketemu lagi di Visionesia Tanya-Tanya selanjutnya. Bye. Bye.